Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, MBM 720213049. Sini saya akan menjelaskan materi MSDM tentang audit atau evaluasi SDM. Pengertian. Menurut Bayangkara 2016 mengemukakan bahwa audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program SDM. Menurut Susilo dalam bukunya Audit Sumber Daya Manusia 2009 menyatakan bahwa audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia, dengan tujuan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sedangkan Fitzgerald dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan 2009 mengemukakan bahwa audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan sumber daya manusia dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan kegiatan. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa butir penting mengenai audit sumber daya manusia, antara lain. Yang pertama, ada audit manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan pemeriksaan dan penilaian, artinya merupakan sebuah proses mencari dan mengumpulkan data dan informasi faktual, signifikan, dan relevan sampai pada tahap 5 pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil verifikasi dan penilaian auditor. 2. Auditor memerlukan data. Data adalah fakta yang merupakan realita atau keadaan yang sebenarnya, yang ada atau dapat dibuktikan benar-benar ada atau terjadi. 3. Data yang diperlukan oleh auditor adalah data yang relevan dan signifikan, artinya data yang ada hubungannya dengan permasalahan sumber daya manusia, adalah kepentingan perusahaan secara keseluruhan, dan dapat menjelaskan permasalahan secara lebih terarah dan mendalam. 4. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan dengan pola logika dan menetapkan asas-asas manajemen. Audit manajemen sumber daya manusia direncanakan, dievaluasi, dan hasil tindak dilanjuti. 5. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan secara objektif, artinya auditor sedapat mungkin meminimalkan unsur subjektivitas dalam interaksi pemeriksaan, tidak mencampuri aduk fakta dengan opini. 6. Kegiatan audit terdokumentasi, artinya semua yang dilakukan dalam proses audit secara keseluruhan, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan pelaporan, dan hasil tindak lanjut hasil audit oleh auditi, harus dicatat dan catatan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan sewaktu-waktu diperlukan. 7. Keluaran dari kegiatan audit sumber daya manusia adalah informasi yang disimpulkan dari data dan fakta yang telah dikumpulkan dan diolah 6 sehingga menjadi lebih informatif dan mengandung informasi penting untuk diberikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh auditor atau oleh manajemen. Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk mengetahui dipenuhi tidaknya asas kesesuaian. Artinya audit diarahkan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengelolaan sumber daya manusia. 9.
Audit manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Artinya diarahkan selain pada aspek ketaatan, asas dan pencapaian tujuan juga diarahkan untuk menilai tingkat efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. 10. Audit manajemen sumber daya manusia dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan audit sumber daya manusia. Dengan melakukan audit SDM, kita harus mengetahui apa saja hal yang ingin dicapai sebagai tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Tujuan audit sumber daya manusia tidak lain adalah membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam perspektif SDM untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara fungsional maupun keseluruhan, baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Jimmy L. Gould 2014-670, tujuan audit SDM antara lain: yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang suatu kontribusi penting terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai aktivitas sumber daya manusia ataupun SDM. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit sumber daya manusia adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi yang disoroti dan dimensi sumber daya manusia agar dapat tercapainya sasaran-sasaran dan tujuan organisasi. Berikutnya adalah manfaat audit SDM. Audit SDM atau audit sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi dan juga bermanfaat untuk karyawan. Subeki dan Jauhar tahun 2012-230 menyebutkan bahwa beberapa manfaat dari audit SDM, diantaranya 1. Mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen SDM. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. 5. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek SDM. 6. Menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. 7. Memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. 8. Menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih aktif. 9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.